Shalom, selamat pagi sahabat GSI berkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam Gracia Hope Compassion Channel. Kembali kita akan merenungkan sabda firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 4. Mari kita sebelumnya kita mohon pertolongan Tuhan. Bapa, terima kasih Engkau masih lagi memberikan kami kekuatan. Dijauhkan kami dari segala kecemasan, kekhawatiran. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu beserta dengan kami. Lihat telapak kaki tempat kami pijakkan di situ kami jadi kepunyaan-Mu, demikian janji Tuhan. Biarlah kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tapi selama kami menjadi jemaat Kristus tiang penopang Allah yang hidup, maka kami pasti kuat dan diberkati Tuhan. Ini doa dan harapan kami Bapa, kami bawa segala perenungan firman Tuhan ini agar Engkau berdaulat di atas pikiran, hati, dan perbuatan kami. Seturut dengan firman dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Kisah Rasul 4 ayat 23 hingga ayat 37 tentang jemaat Kristen pada memulainya. Ayat yang ke-23, sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkau yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaran hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihat bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada kami hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Saudara, tantangan mulai. Tantangan baru saja dimulai, yaitu imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi. Mereka lah orang-orang yang merenungkan kitab Taurat siang dan malam. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan nubuatan tentang Mesias. Mereka juga adalah orang-orang yang menolak Yesus dan yang memulai satu perseteruan dengan murid-murid Kristus. Dan inilah yang menjadi doa jemaat. Bukan supaya mereka diluputkan, tapi supaya mereka kuat. Dan sekarang lihatlah ya Tuhan, mereka mengancam kami, berikanlah kepadamu hamba-hambamu ini keberanian untuk memberitakan firman. Saudara, ketika ada tantangan, jangan katakan Tuhan lepaskanlah kami dari tantangan itu, kami tidak mau lagi. Tetapi mereka minta beri kami kekuatan untuk memberitakan firman. Saudara, di mana ada aniaya, di situ kebenaran akan dinyatakan. Di mana ada tekanan, di situ kekuatan akan ditambah-tambahkan. Semakin ditekan, semakin dikuatkan. Dan saudara, untuk memberitakan firman, jangan kita pernah berhenti. Pernahkah saudara berpikir, ketika saudara semakin memiliki banyak masalah, ada banyak orang lebih memilih, saya sudah banyak pergumulan, saya udah nggak kuat, saya mau berhenti dari pelayanan, saya mau menyerah aja, keluarga saya berantakan, ya tekanan demi tekanan ekonomi terjadi di mana-mana. Mengapa dan mengapa Tuhan? Di saat saya mau setia, di saat saya mau hidup benar, di saat saya mau sungguh-sungguh, justru seolah-olah lingkungan menolak saya. Justru seolah-olah masalah saya semakin bertambah-tambah. Saudaraku yang diberkati, semakin kita mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, justru terkadang pada saat itu tekanan demi tekanan itu semakin hebat. Di waktu saya mau, di waktu saya tidak jujur, saya hidup tidak benar, malah segala sesuatu gampang saja. Berkat itu seperti gampang tercurah. Uang seperti dapat begitu dengan mudahnya itu dapat. Tetapi ketika saya mau sungguh-sungguh, seolah-olah berkat menjauh, bisnis-bisnis tertutup, teman-teman menjauh, dan saya harus menghadapi sendirian bersama dengan Tuhan. Apakah itu yang saudara alami? Saudaraku di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini ketika firman Tuhan mengatakan bahwa lihatlah mereka mengancam kami. Berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman.
Saudara, semakin banyak tekanan, semakin kita lebih lagi menanam lutut kita lebih dalam lagi. Yeremia 17 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kapan waktu yang tepat untuk mengandalkan Tuhan? Justru ketika ada badai. Tenanglah, aku ini, jangan. Demikian firman Tuhan ketika Yesus berdiri di tengah badai. Lalu Petrus mulai mendekat kepada dia. Dan ketika Petrus melihat sekelilingnya, ombak kiri, ombak kanan, dia mulai mengalami ketakutan karena melihat ombaknya, langit gelap, di tengah angin sakal, gelap, di pagi-pagi buta. Dan dia harus berjalan mengikuti Yesus. Dia lihat kiri dan kanan, dia ketakutan dan hampir tenggelam. Lalu Yesus berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut, aku bukan hantu. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, perhatikan langkahmu. Kalau sekelilingmu kiri dan kanan terlalu menakutkan, kalau sekelilingmu kiri dan kanan terlalu banyak tekanan, kalau sekelilingmu kiri dan kanan terlalu banyak intimidasi, lihat saja kepada satu pribadi, pada nama Yesus. Ayat ke-30, hamba-hamba Tuhan ini berkata, "Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang. Adakanlah tanda-tanda dan mujizat oleh nama Yesus, hambamu yang kudus." Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah. Saudara, kiranya pesan Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita. Mari kita berjalan dengan Tuhan. Mari semakin ada tekanan, semakin mengandalkan. Bukankah mereka ditolak? Bukankah mereka difitnah karena melakukan mujizat? Tetapi apa yang mereka lakukan? Justru mereka menantang. Tuhan, lakukan lebih banyak tanda, lebih banyak mujizat. Artinya mereka menantang. Mereka menantang persoalan. Mereka menantang keadaan. Kalau mereka melakukan satu mujizat, mereka ditolak. Lakukan lebih banyak lagi mujizat. Bapak, Ibu, Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Doa jemaat yang dengan berani ketika mereka betul-betul mengandalkan Tuhan. Jika Allah di pihak kita, siapa kalau tidak ada. Saudara berpegang kepada janji Tuhan, maka Tuhan akan meneguhkan dan menguatkan engkau. Cara hidup ketika jemaat berkumpul. Adapun sekumpulan orang yang percaya itu mereka sehati dan sejiwa, dan tidak ada seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu meletakkannya di depan kaki rasul. Daya hidup jemaat pada waktu itu adalah mereka berdoa, mereka menguatkan hati, mereka sehati, percaya, dan mereka saling menopang satu dengan yang lain. Fungsi jemaat di dalam gereja, ya, bukan sekedar rasul-rasul itu bergerak berjuang sendiri. Petrus dan Yohanes ketika ada di dalam tekanan para tua-tua Yahudi, Barnabas, Rasul Paulus, Silas, semua mereka yang keluar, mereka ditopang oleh jemaat Allah yang hidup. 1 Timotius 3 ayat 13 hingga ayat 16. Karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik dalam iman kepada Kristus, mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Semuanya itu kutuliskan kepadamu, walaupun kuharap segera dapat mengunjungi engkau. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, yang menopang dan dasar kebenaran. Punya agung rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercaya dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Saudara, kita baca di dalam ayat yang ke-15. Sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni dari jemaat Allah yang hidup, yang penopang dan dasar. Saudara, menjadi jemaat Kristen mula-mula mereka menunjukkan jemaat yang baik. Jemaat yang hidup itu berdoa. Jemaat yang hidup itu bersatu. Jemaat yang hidup itu saling memberi. Dan ingat, fungsi jemaat itu adalah menghidupkan tubuh Kristus. Fungsi jemaat mula-mula adalah hidup, menjadi tiang penopang, menjadi dasar kebenaran,
menjadi bagaimana kesaksian menunjukkan bahwa Allah di tengah-tengah mereka hidup. Saudara, mari kita bertumbuh bukan sekedar menjadi orang Kristen yang ikut Allah, tapi jemaat yang hidup. Ada tekanan jemaat menopang, ada tekanan jemaat bersatu, ada tekanan jemaat tetap hidup, tetap menopang. Jemaat sebagai dasar kebenaran bahwa Yesus ada di tengah-tengah mereka. Saudaraku yang diberkati, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua bertumbuh menjadi jemaat Allah yang hidup, bukan jemaat Allah yang mati. Jemaat yang berdoa, jemaat yang sehati sepikir, jemaat yang mendukung kerajaan Allah, kehendak Allah jadi di bumi seperti di surga. Jemaat yang mendukung pendetanya, jemaat yang mendukung ketua jemaatnya, jemaat yang mendukung hamba-hamba Tuhan, jemaat yang mendukung pekerjaan roh. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa di dalam nama Yesus. Berkati jemaat Tuhan sebagai tiang penopang, dasar kebenaran, jemaat Allah yang hidup, jemaat yang tidak mati, jemaat yang berdoa, jemaat yang bersekutu, jemaat yang mengandalkan Tuhan, jemaat yang melayani, jemaat yang dimuliakan Tuhan. Di dalam nama Yesus, kalau hari ini Engkau mendapati jemaat-jemaat Tuhan mengalami kekeringan, mengalami kematian, mengalami kelumpuhan rohani, biarlah roh-Mu bernyala-nyala dan melayani Tuhan. Biarlah jemaat bersuka hati untuk setia beribadah kepada Tuhan, menjadi tiang penopang, tiang doa. Kami berdoa buat jemaat yang sedang sakit, jemaat yang sedang ada dalam pergumulan, bangkit menjadi teranglah. Jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Di dalam nama Yesus, semua yang sakit disembuhkan, semua yang berbeban berat diberi kelegaan, semua yang ada dalam pergumulan Tuhan berikan jawaban, sebab Yesus adalah jawaban. Di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau memberkati Pak Audi yang sedang dalam keadaan tidak sehat. Engkau memberkati Ibu Cici Tuhan di dalam kesetiaannya melayani Tuhan. Engkau memberkati hamba-hamba Tuhan yang mempersiapkan Natal-Natal, ibadah perayaan Natal, ibadah pranatal di gereja-gereja mereka, di tempat-tempat ibadah. Berkati dalam nama Yesus. Engkau memberkati baksos-baksos yang ada. Tuhan, Engkau membawa mereka dalam pertolongan tepat pada waktunya. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami memberkati, kami berdoa dan mengucap syukur. Pagi hari ini kami diingatkan, jadilah jemaat yang hidup, tiang penopang, dasar kebenaran dalam nama Yesus Tuhan. Kami mengucap syukur. Semua yang diberkati, sambut berkat firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom saudaraku, selamat beraktivitas and God bless. Shalom.